Assalamualaikum. Silakan masuk, Ji. Selamat Pak, nama saya Oji. Saya mau konsultasi nih mengenai masalah pribadi saya dengan Pak Wakil sendiri. Oke, Ji. Sebelumnya Oji pernah melakukan konsultasi dengan orang lain? Belum Pak. Berarti ini yang pertama. Iya. Baik, sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa itu proses konseling. Baik, konseling itu adalah pertemuan empat mata antara konselor, Bapak dan klien Oji, di mana dalam proses ini Oji boleh menceritakan semua masalah, semua keluh kesah yang Oji rasakan kepada Bapak. Dan Oji tenang saja, Bapak tidak akan menceritakan apa yang Oji sampaikan kepada orang lain tanpa persetujuan dari Oji sendiri. Oji udah paham apa itu konseling? Paham. Baik, selanjutnya apa yang membuat Oji atau masalah apa yang membuat Oji datang kepada Bapak? Jadi gini Pak, kan Oji punya saudara, punya sepupu. Itu tinggal satu rumah, satu kontrakan. Kebetulan namanya Adit. Nah, jadi Oji sendiri kan orangnya kan dari kecil dididik ya SD bersih. Tapi ketika Oji tinggal sama Adit di mata Oji kayak kurang bersih. Jadi kayak misalkan pekerjaan rumah, Oji sendiri agak kurang puas lah apa yang Adit buat di kontrakan kami. Jadi Oji pun merasa risih, kayak merasa terganggu, kayak merasa kurang nyaman tinggal di situ. Jadi Oji pun udah ngasih tahu juga ke Adit berapa kali, tapi Aditnya aja yang masih sampai sekarang masih belum ngerti atau masih jengkel mungkin. Jadi mengenai masalah kebersihan itulah sampai sekarang masih terpendam kan di lubuk hati Oji. Oji sama Adit tinggal berapa lama? Udah mau 6 bulan sih Pak. 6 bulan baru. Baru. Sebelumnya Oji tinggal sendiri atau berdua juga? Sebelumnya sendiri. Ya. Tapi ketika Adit masuk, Oji merasa Adit kurang bersih. Ya, kurang. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kayak nyapu bagian kolong, di bawah kolong lemari atau bawah kolong sofa mungkin itu nggak disapunya, intinya hanya nyapu bagian luarnya aja. Terus kadang sapu halaman pun nggak tiap hari Adit nyapu. Jadi Oji itu merasa semua pekerjaan itu Oji yang lakukan sendiri. Iya. Baik. Oji udah coba memberi nasihat kepada Adit gitu? Udah ada sering juga, cuman Adit iya aja. Tapi kayak ya jarang dilakuin lah. Sampai sekarang pun ya masih Oji juga yang ngebersihin secara keseluruhan. Baik. Contoh nasihat yang Oji berikan kepada Adit gimana? Apakah Oji memberi tahunya sambil marah-marah atau Oji memberi tahunya sambil mood sama si Adit? Kalau awal-awal Oji ngasih tahu ke Aditnya itu Pak pelan-pelan, kayak karena kan sepupu sendiri kan, jadi ya Adit kalau Adit kita tinggal bersama, jadi pandai-pandai lah kita jaga kebersihannya. Cuman setelah sekali diperingati dia belum kunjung juga berubah. Baru Oji ngasih tahu 2 kali, 3 kali itu udah mungkin dibilang kayak agak keras lah sedikit. Jadi kemarin sempat terjadi ya selisih mulut lah antara kami berdua gara-gara kebersihan. Selama ini menurut Oji apa yang dilakukan Adit itu udah memenuhi nggak standar kebersihan menurut Oji sendiri? Kalau dari Oji sendiri belum Pak. Baik. Kalau Oji punya kesempatan ingin menyampaikan harapan Oji kepada Adit, apa yang ingin Oji sampaikan kepada Adit? Kalau Oji sendiri Pak pengen ngomong ke Adit mungkin kan kita kan memang saudara lah, sepupu. Tapi
alangkah baiknya kalau kita tuh jangan sampai berselisih, apalagi karena masalah ya mungkin bisa dibilang orang kayak mungkin masalah sepele lah, masalah kebersihan kan, karena kan kita kan tinggal sama-sama, otomatis kan itu rumah kita bersama. Jadi alangkah baiknya ikutlah sesuai aturan apa yang kita buat sama-sama demi kebaikan kita sama-sama juga, sehingga tidak ada lagi perselisihan antara kedua belah pihak sampai ke depannya. Baik, berarti itu harapan Oji yang ingin Oji sampaikan kepada Adit. Iya. Baik, terima kasih Oji udah menceritakan dari pandangan Oji. Iya, sama-sama. Selanjutnya Bapak akan mendengarkan dari pandangan Adit. Oji boleh keluar dari ruang Bapak dan Bapak akan mengonseling Oji lagi. Adit. Baik, Pak. Baik, terima kasih Oji. Ya. Assalamualaikum. Ini yang namanya Adit, Ya. suku dari Oji. Baik, tadi Bapak udah mendengarkan masalah keluh kesah dari Oji. Sekarang Bapak ingin mendengarkan masalah atau keluh kesah dari Adit. Sebelum itu, Bapak ingin tahu hubungan Adit sama Oji ini gimana? Oke, kalau hubungan saya dengan Bang Oji ini ya kan saudara. Baik. Tadi Oji cerita masalah Oji ini dia merasa risih lah, merasa kurang puas lah karena Adit selalu kalau soal kebersihan itu Adit kurang perhatikan lah. Adit merasa seperti itu. Kalau saya merasa ya saya bersih-bersih aja, Pak. Bersih aja. Ya, tapi mungkin pandangan dari dia itu tidak bersih. Ya. Baik. Kalau menurut Adit, apakah standar Adit sama standar Oji soal kebersihan itu sama atau berbeda? Ya, tentunya berbeda, Pak. Kalau sama tidak mungkin ada konflik antara mulut ke mulut antara kami berdua. Kalau Adit membersihkan rumah itu kayak mana, Adit? Sehingga Oji ini merasa Adit ini kurang bersih. Oke, Contohnya mungkin ya saya membersihkan contohnya aja menyapu ya, Pak ya. nyapu. Saya menyapu itu mungkin saya hanya menyapu bagian-bagian yang dilihat oleh manusia saja, Pak. Tetapi yang tidak terlihat itu tidak saya bersihkan. Mungkin karena Bang Oji ini terlalu teliti orangnya, mungkin sampai situ itu kesalahan saya, Pak. Kurang bersih lah nyapunya. Kurang bersih. Hmm. Oke. Kalau boleh tahu Oji menegur Adit itu kayak mana? Oke, kalau dia menegur ya awalnya ya baik-baik aja gitu, Pak. Tapi ya semakin lama mungkin atas kesalahan saya ya mungkin bisa dibilang agak lebih intens lagi, Pak, menegur saya, Pak. Lebih keras lagi. Baik. Kalau menurut Oji sendiri, Adit sendiri, Adit kesel nggak kalau menurut Adit udah bersih tapi malah ditegur lagi kurang bersih gitu? Atau Adit lama-lama Adit ada punya pikiran ngapain Adit bantu Oji kalau ujung-ujungnya kena marah? Ya pasti ada pikiran gitu juga, Pak. Pasti kesal juga. Karena juga saya bukan anak kecil lagi yang gampang dimarah-marahin gitu. Berarti Adit merasa terzolimi lah kan? Ya. Merasa diabaikan karena Adit udah berusaha membantu tapi malah tidak dihargai. Ya. Baik. Kalau Adit punya harapan atau Adit ingin menyampaikan sesuatu kepada Oji, apa yang ingin Adit sampaikan soal ini tadi? Oke, kalau yang
harapan saya ya, atau yang ingin saya lakukan untuk kedepannya itu, tentu saya akan mengevaluasi atas kesalahan saya yang pernah saya lakukan, terutama dalam kebersihan gitu Pak. Kebersihan. Jadi yang awalnya saya hanya menyapu bagian yang dilihat oleh manusia, kedepannya saya akan menyapu mungkin yang tidak terlihat oleh manusia, contohnya dalam di bawah kasur, di bawah lemari, mungkin begitu Pak. Begitu. Ya. Kalau boleh tahu, Adit sebelum tinggal sama Oji itu Adit tinggal di mana? Saya ngekos Pak. Ngekos sendiri. Iya. Baru tinggal sama Oji. Iya. Oke. Adit tinggal sama Oji ini selama ini kan masalah cukup bersihan. Apakah Adit merasa risih gitu? Merasa risih bagaimana Pak? Merasa maksudnya menurut Oji ini standarnya tidak memenuhi, tapi menurut Adit udah. Tapi Adit ada nggak apa namanya? Adit selama ini risih nggak? Karena kan Adit kan udah berusaha nih untuk menjaga kebersihan, tapi selalu ditegur sama Oji. Adit itu merasa risih nggak selalu ditegur gitu? Ya pasti merasa risih Pak. Pasti merasa risih. Baik, sekarang kan Bapak tadi kan udah mendengarkan keluhan dari Oji, dan Bapak juga udah mendengarkan keluhan dari Adit. Sekarang Bapak minta Adit panggil Oji. Bapak akan mempertemukan kalian berdua dalam satu ruangan. Bapak di situ akan memberikan nasihat lah, atau solusi dari permasalahan kalian berdua ini dengan menggunakan teknik, namanya itu adalah teknik mediasi. Baik, terima kasih Dik. Iya Pak. Dik boleh panggil Oji. Ya oke baik. Baik, Bapak udah mendengarkan keluhan dari baik dari Oji maupun dari Adit. Di sini Bapak akan menyatukan kalian dalam satu ruangan. Kita cari solusi sama-sama. Sebelum itu Bapak sini menggunakan teknik mediasi. Apa mediasi itu Pak? Baik, teknik mediasi itu adalah sebuah teknik layanan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya, di mana dalam teknik ini konselor membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh dua orang pihak atau lebih. Dan di sini konselor itu tidak memihak ke salah satu pihak, artinya konselor ini bersikap netral. Tadi Adit menceritakan si Oji ini selalu marah-marah terhadap Adit karena Adit merasa kebersihan Adit itu udah mendengarkan cerita dari pihak Oji. Oji itu merasa standar kebersihan Oji itu sama Adit tidak sama. Contohnya Oji kalau membersihkan sesuatu itu sampai sela-sela, misalnya kayak sela sofa, bawa kolong sofa, lemari, itu Oji bersihkan. Kalau Adit tidak, dan Oji juga sudah berusaha memberitahu Adit dengan kata-kata yang lembut, baik, tapi Adit tidak pernah melakukan itu, dan akhirnya itu membuat Oji merasa marah, kesal, sehingga nada Oji ke Adit itu
lebih tinggi dari biasanya. Sedangkan Adit udah berusaha membersihkan semampu Adit, tapi di mata Oji itu masih kurang bersih, dan Adit sudah berusaha membantu Oji, tapi Oji selalu memarah-marahi Adit, sehingga Adit tuh merasa kayak terzalimi, kayak nggak dihargai. Percuma aku nolong Oji kalau ujung-ujungnya kena marah juga. Oke. Di sini Bapak ingin mencoba memberikan solusi atas permasalahan kalian berdua. Solusi dari Bapak itu bagaimana kalau kalian itu membuat jadwal piket. Contohnya Oji bagian membersihkan di dalam rumah. Adit bagiannya itu membersihkan di luar rumah. Bagaimana kalau solusi yang Bapak berikan itu? Apakah kalian bisa menerimanya? Ya, bisa. Bisa. Boleh sih, Pak. Boleh. Kalian kan udah menerima nih solusi dari Bapak. Bapak harap selanjut ke depannya itu kalian bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada kesalahpahaman lagi. Bisa itu? Bisa. Baik. Kira-kira sebelum Bapak tutup ini kan kita melakukan kontrak nih. Kapan kira-kira kalian berdua nih membicarakan soal jadwal yang Bapak kasihkan tadi? Kalau dari Oji dulu, kapan mau pulang ini langsung dikerjakan atau tunggu beberapa hari dulu? Kalau dari Oji sendiri mungkin beberapa hari dulu, mungkin dibicarakan dulu baik-baik ya sama Adit. Kalau Adit setuju dengan Oji atau punya pendapat sendiri? Ya, setuju. Setuju. Baik. Setelah itu kalian udah membuat kontrak nih. Kira-kira kapan kalian mau melaksanakan kontrak itu? Atau seminggu dari sekarang atau berapa minggu dari sekarang? Jadwal itu tadi. Kalau dari Yogi sendiri Pak, mungkin secepatnya. Kalau Adit Ya, mulai dari pulangnya langsung langsung. Baik. Sekarang kan udah selesai nih. Permasalahan kalian juga udah udah Bapak kasih pandangan lah kan gimana ke depannya. Terus Bapak udah kasih solusi juga. Mungkin kita akhiri aja ya proses konseling kita hari ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, tadi kan kalian udah sepakat nih bahwa jadwal itu akan disusun 1 minggu dari sekarang. Bapak ingin menanyakan ini, kapan kira-kira kalian bisa menceritakan hasil dari kontrak yang telah kalian sepakati tadi? Mungkin 1 bulan lah ya. 1 bulan. Tadi setuju? Ya, setuju. Setuju. Baik. Ya, kami Pak mengucapkan terima kasih lah pada Bapak telah memberikan masukan kepada kami untuk mungkin lebih memperkecil masalah kami yang telah saya lakukan juga kepada Bang Oji. Ya. Dan mungkin dari Yogi sendiri mungkin juga
ucapin terima kasih lah Pak ya, karena telah mengasih solusi juga kan pada kami berdua, sehingga ya sebesar apapun masalah pasti kan tetap ada solusinya kan. Jadi adalah hikmah yang kami datang ke sini Pak, dan itu pun adalah solusinya dari Bapak itu sendiri yang memberikan yang kepada kami, supaya ya kami pun bisa kembali lagi akur seperti biasa dan tidak terjadi perselisihan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Baik, Bapak juga terima kasih kepada kalian sudah mau berkonsultasi sama Bapak, dan Bapak harap solusi yang Bapak berikan dan kontrak yang Bapak berikan itu kepada kalian berdua dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga kedepannya kalian ini tidak ada berselisih paham lagi soal kebersihan, dan Bapak rasa konseling kita pada hari ini cukup sampai sini, dan kita akan jumpa 1 bulan lagi untuk menceritakan hasil dari kinerja kalian. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.